Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cara Allah untuk membuktikan keimanan seseorang adalah dengan menghadirkan ujian kepadanya. Ujian adalah suatu cara untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji. Setiap orang yang telah mengikrarkan diri bahwa dia seorang mukmin, maka pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beragam bentuk ujian untuk keimanannya tersebut. Ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada orang yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ada orang yang diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Ada pula orang yang diuji dengan kesulitan mendapatkan jodoh. Dan ada pula yang diuji dengan tidak memiliki keturunan. Dan banyak juga orang yang diuji dengan ujian yang lain-lainnya. Beraneka ragam ujian yang Allah hadirkan kepada setiap manusia yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut merupakan cara untuk mengukur seberapa besar dan seberapa tinggi tingkat keimanannya menyikapi beragam ujian tersebut. Ada orang yang menyikapi segala ujian dan cobaannya yang menimpanya dengan mengeluh, meratapi keadaan, mengutuk nasib, bahkan tidak sedikit mempertanyakan keadilan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sabar dengan kesulitan ekonomi yang dihadapinya, sedih berkepanjangan karena ditinggal oleh orang yang dia cintainya, terus berkeluh kesah dengan sakit yang dideritanya, menyesali sulitnya mendapatkan jodoh, serta menggugat keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga orang yang tentunya senantiasa bersabar, ridho dan bersyukur atas cobaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang mukmin dalam menghadapi ujian atau musibah tersebut? Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh cobaan sakit, tidak ada satu orang pun di dunia yang menginginkan dirinya jatuh sakit atau berdoa agar tertimpa penyakit. Juga tidak ada satu orang di dunia ini yang berbahagia jika diambil nikmatnya darinya. Ketika seorang ditimpa musibah sakit, setiap orang pasti berdoa bersungguh-sungguh agar segera diberikan kesembuhan. Sakit adalah musibah yang ingin dihindari oleh setiap manusia tentunya, sebagaimana juga musibah-musibah yang lain. Akan tetapi bagi seorang mukmin, sakit bisa menjadi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin yang ditimpa musibah apapun, Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosanya karena musibah tersebut, termasuk juga musibah sakit, apalagi penyakit yang parah atau menahun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan
dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Berkaitan hadis tersebut, Ibnu Hajar dalam Fath al-Bar berkata, maka Allah menghapuskan dosa sesuai yang Ia kehendaki. Sedikit banyak penghapusan dosa sesuai dengan ringan dan beratnya sakit yang diderita. Mereka yang sedang menderita sakit akan mendapatkan penghapusan kesalahan dan dosa dengan syarat mereka ridho, yaitu rela mendapatkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakit yang dideritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa ridho, maka Allah akan ridho. Dan barang siapa yang murka, maka Allah juga akan murka. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah menarik yang diceritakan Ibnu Abbas kepada salah seorang muridnya, yaitu Atha bin Abi Rahab. Ibnu Abbas berkata kepadanya, maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga? Atha menjawab, iya, mau. Ibnu Abbas berkata, dia adalah perempuan berkulit hitam. Ia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia pun berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku sering terbuka karenanya. Berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jika mau bersabar bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang dipilih perempuan hitam itu ingin didoakan oleh Rasulullah SAW sehingga sembuh dari sakitnya dan tidak lagi merasakan sakit dalam hidupnya? Ataukah dia memilih tetap merasakan sakit tetapi tetap bersabar dan akan mendapatkan surga? Nah, perempuan itu ternyata memilih untuk bersabar terhadap penyakitnya dan berbahagia dengan janji surga dari Rasulullah SAW. Dia berkata, aku memilih bersabar. Lalu ia berkata pula, auratku tersingkap kalau aku terkena ayan. Berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah untuk wanita tersebut. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan mata manusia, orang dianggap bahagia jika hidupnya baik-baik saja. Tidak ada musibah dan cobaan yang menimpanya sepanjang perjalanan hidup di dunia. Rezeki lancar, karir sukses, fisik sehat walafiat. Inilah orang yang disebut sebagai ahlul afiyah. Ternyata di hari kiamat kelak, mereka yang disebut ahlul afiyah cemburu melihat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahlul bala, yaitu mereka yang semasa hidup di dunia dalam persepsi manusia dianggap sebagai orang senantiasa menderita. Rezeki yang sempit, karir yang terhambat, dan fisik yang terkena penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebagai berikut. Ketika ahlul balak menerima pahala pada hari kiamat, ahlul afiyah sangat menginginkan seandainya kulit mereka dipotong-potong dengan gunting. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bagi seorang muslim, kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah adalah baik semuanya. Jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, maka syukur itu akan menjadikan baik dalam kehidupannya. Jika mendapatkan musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu menjadikan baik dalam kehidupannya. Di antara musibah yang menimpa kehidupan kita saat ini adalah pandemi COVID-19. Dalam menghadapinya, kita tidak hanya terpukau dengan kesedihan dan kesusahan yang menghadapi pandemi yang menimbulkan rasa sakit dan korban jiwa, melainkan kita harus selalu mengingat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya akan menghidup akhirat yang lebih indah. Tetap ikhtiar menjaga prokes 5M. Terus berdoa dan bertawakal. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tabah menghadapi ujian dan musibah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.